teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Francisca Andini dengan NIM 2101140063, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Saya adalah mahasiswi dari semester 2 kelas B. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Budaya Lahan Kering, Kepulauan dan Pariwisata dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Tresli Adu, S.Sos MPD. Hari ini saya akan mempromosikan salah satu destinasi wisata yang sangat menarik dari daerah asal saya, yaitu dari Kabupaten Manggarai. Coba teman-teman tebak, kira-kira destinasi apa yang akan saya promosikan? Cluenya ada dua. Yang pertama, destinasi ini dijuluki sebagai surga di atas awan. Dan clue yang kedua adalah pada tahun 2021, destinasi ini meraih juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI dalam kategori daya tarik wisata. Apakah teman-teman sudah bisa menebak? Coba jawabannya apa? Ya, tepat sekali. Jadi, destinasi wisata yang akan saya promosikan adalah Desa Wisata Wairebo. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan destinasi wisata yang satu ini. Wairebo adalah sebuah desa yang berlokasi di pegunungan terpencil di Kampung Satarlenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa ini terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di Wairebo umumnya dingin, dan pada malam hari berkisar antara 12 hingga 18 derajat Celcius, dengan jumlah penduduk berkisar 500-600 orang. Pada umumnya, penduduk Wairebo bekerja sebagai petani, baik petani kopi, petani sawah, maupun pekebun. Lokasinya yang berada di ketinggian dan memiliki udara yang bersih, sejuk, dan asri menjadikan Wairebo layak dijuluki surga di atas awan yang menjadi salah satu destinasi kebanggaan masyarakat Manggarai. Di kampung ini terdapat 7 rumah utama yang disebut sebagai Mbaruniang. Desa Wairebo menawarkan wisata budaya dan wisata alam yang sangat unik dan menarik. Untuk menuju Wairebo, teman-teman dapat menggunakan jalur darat. Dari Kota Ruteng, teman-teman menuju ke Kampung Denge dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam, tergantung dari kecepatan kendaraan dan jenis kendaraan yang digunakan. Perjalanan dimulai dari Desa Denge di kaki bukit. Dari sana, teman-teman menuju Wairebo. Butuh waktu kurang lebih 4 jam trekking untuk mencapai Wairebo. Nah, teman-teman, sebelum menelusuri lebih lanjut keunggulan-keunggulan dari Wairebo, saat ini saya ingin memberikan informasi mengenai asal-usul dari masyarakat Wairebo. Menurut seorang tokoh adat Wairebo, warga Wairebo berasal dari Minangkabau. Leluhur masyarakat Wairebo berasal dari Ranah Minang, yaitu Empo Maro. Bersama saudaranya Bimbang, mereka datang ke Flores menggunakan perahu layar. Mereka berlabuh di Nangapaang. Dari situ, mereka menuju arah utara dan tiba di wilayah yang bernama Todo. Singkat cerita, Maro dan keluarganya tiba di wilayah Golokkwando yang kelak berganti nama menjadi Wairebo. Keindahan Wairebo ini menjadikan banyak wisatawan mengunjungi tempat yang sangat indah ini, seperti Nadine Chandrawinata, Putri Indonesia tahun 2005, Aureli Murams, artis dan musisi Indonesia, dan Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang mengunjungi Wairebo. Kira-kira
Kenapa ya para wisatawan tertarik untuk mengunjungi Wairebo? Tentunya karena Wairebo menawarkan sensasi wisata yang khas, unik, spesial, dan tidak ditemukan pada destinasi lain. Teman-teman, inilah beberapa keunggulan-keunggulan dari destinasi Wairebo yang bisa menjadi alasan kamu untuk mengunjungi destinasi wisata yang sudah diakui dunia ini. Yang pertama, Wairebo telah menerima penghargaan resmi dari UNESCO. Jadi teman-teman, pada tahun 2012, Rumah Adat Baruniang, rumah adat khas suku Manggarai di Dusun Wairebo, dianugerahi penghargaan tertinggi atau Award of Excellence dari UNESCO Asia Pacific Award 2012 yang merupakan salah satu prestasi terbesar yang pernah diraih Indonesia. Konservasi Rumah Adat Baruniang disebutkan UNESCO telah berhasil mengayomi isu konservasi dalam cakupan luas di tataran lokal. Sebab, proyek konservasi rumah adat berbentuk kerucut itu tidak semata mempertahankan keberadaan rumah adat sebagai benda mati, tetapi sekaligus menjaga keutuhan tradisi setempat. Tentunya, kualitas dari destinasi ini sudah tidak kita ragukan lagi, sehingga dapat mencapai prestasi ini. Mengalahkan 42 kompetitor menakjubkan dari 11 negara di Asia Pasifik, antara lain konservasi Masjid Kilirong di Pakistan, sistem irigasi tua di India, dan kompleks Zizushi di China. Wah, membanggakan sekali ya! Yang kedua, alam yang masih terawat dan memberikan kesegaran. Teman-teman, trekking ke Wairebo bukanlah sesuatu yang membosankan. Perjalanan akan terasa nikmat dan menyejukkan karena dikelilingi oleh hutan tropis yang masih terawat dan tentunya memberikan kesegaran sepanjang perjalanan. Kicauan burung-burung dan indahnya tanaman yang ada di sepanjang perjalanan juga menambahkan semangat untuk segera melihat surga di atas awan itu. Yang ketiga, warga Wairebo ramah dengan wisatawan. Banyak wisatawan yang sudah mengunjungi Wairebo dan merasakan keramahan warga Wairebo. Warga Wairebo dapat berinteraksi dengan baik dengan para wisatawan dan membantu para wisatawan. Selain itu, keceriaan anak-anak desa ini membuat hati wisatawan tenang dan bahagia. Keunggulan yang keempat, di Wairebo, wisatawan dapat mempelajari banyak hal baru dan tentunya bermanfaat. Teman-teman, saat berwisata ke Wairebo, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja, tetapi juga dapat mempelajari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat seperti bertani dan menenun. Kualitas kopi Wairebo tidak diragukan lagi. Rasanya yang khas dan nikmat juga menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan. Masyarakat Wairebo memproses kopi dengan cara tradisional yang dimulai dari pemetikan, penjemuran, hingga penggilingan. Keindahan kain tenun Wairebo juga menarik dan memiliki nilai estetika yang tinggi. So, para wisatawan bisa mempelajari atau sekedar menambah pengetahuan mengenai keunikan-keunikan tadi. Dan keunggulan yang kelima adalah di Wairebo, wisatawan dapat merasakan nikmatnya upacara adat Manggarai. Masyarakat desa Wairebo sangat menghormati adat dan tradisi para leluhur. Pada waktu tertentu, masyarakat melaksanakan upacara penting. Upacara penting merupakan ritual dalam budaya Manggarai sebagai ungkapan rasa syukur atas panen serta kehidupan yang telah dilalui selama 1 tahun terakhir. Upacara ini juga sebagai ungkapan mohon perlindungan serta keharmonisan untuk kehidupan yang akan datang. Upacara penting ini biasa diadakan pada pertengahan bulan November sebagai tanda awal bercocok tanam bagi masyarakat setempat.
Selain itu, masyarakat yang ada di Manggarai dan desa lain pun akan datang untuk menghadiri upacara penting ini. Keunggulan-keunggulan dari destinasi desa wisata Wairebo yang sudah saya paparkan tadi menarik dan unik kan? Dan tentunya dengan berwisata ke Wairebo, teman-teman dapat meningkatkan rasa bahagia dan menambah pengalaman berharga dari teman-teman. For your information, saat ini tersedia banyak agen tour and travel lokal yang terpercaya yang menawarkan destinasi desa wisata Wairebo. Jadi, dengan adanya agen-agen tersebut dapat membantu teman-teman ketika ingin berwisata ke desa Wairebo. Selain itu, agen-agen wisata tersebut dapat membantu akomodasi teman-teman selama berwisata. Teman-teman, demikianlah video promosi yang telah saya buat. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!